Ya, Siap. oke. Kalau sudah siap, kalau sudah siap, yang penting semangat. Good. Ini salah satu mahasiswa dari Fakultas Hukum akan mempresentasikan materi pada modul 6 tentang bahasa laporan hasil penelitian dan bahasa pada laporan hasil kegiatan. Kita simak bersama formulasi-formulasi bahasa yang digunakan pada kedua laporan tersebut. Disilakan Sriani. Baik, selamat malam Enci dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Sriani Ratu dengan NIM 2007 11013337 dari Fakultas Hukum akan mempresentasikan modul 6 yaitu bahasa laporan hasil penelitian dan hasil kegiatan. Next, yang pertama pengantar. Sering sekali peneliti atau pelaksana kegiatan mengabaikan ketepatan waktu pelaporan. Padahal pengabaian seperti itu merugikan karena dari segi yang pertama, apabila laporan tidak disusun dengan formulasi bahasa yang sesuai, termasuk struktur teks yang seharusnya Bapak pahami. Sedangkan dari segi yang kedua, apabila penelitian atau kegiatan itu tidak segera dilaporkan, hasil-hasil dan temuan-temuan penelitian atau kegiatan tersebut tidak akan diketahui oleh berbagai pihak dengan cepat. Yang kedua, model teks laporan. Yang pertama, model teks laporan penelitian. Pertama, abstrak. Kedua, pendahuluan. Yang ketiga, landasan teori dan tinjauan pustaka. Yang keempat, metodologi penelitian. Yang kelima, hasil penelitian dan pembahasan. Yang keenam, penutup. Dan yang ketujuh, daftar pustaka dan lampiran. Yang kedua, teks laporan kegiatan. Yang pertama, ringkasan. Yang kedua, pendahuluan. Yang ketiga, deskripsi kegiatan. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan. Yang kelima, penutup. Dan yang keenam, daftar pustaka dan lampiran. Struktur teks dan hubungan genre. Laporan penelitian mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, halaman judul. Yang kedua, halaman pengesahan pembimbing untuk skripsi, tesis, dan disertasi. Yang ketiga, kata pengantar, halaman deklarasi atau pernyataan bahwa isi penelitian itu orisinal. Yang keempat, daftar isi. Yang kelima, daftar tabel dan daftar gambar. Yang keenam, abstrak. Yang ketujuh, bab 1, pendahuluan. Yang kedelapan, bab 2, landasan teori dan tinjauan pustaka. Yang ke-9, bab 3, metodologi penelitian. Yang ke-10, bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Yang ke-11, bab 5, penutup yang terdiri atas simpulan, saran, dan implikasi. Yang ke-12, daftar pustaka. Dan yang ke-13, lampiran. Yang struktur teks genre mikro pada laporan penelitian yang terdiri dari struktur teks genre mikro yang diharapkan dan fungsi retoris. Jadi teman-teman dan Enci bisa melihat di sini, saya tidak akan membacanya karena ini panjang, jadi cukup dilihat. Iya. Ini Next yang. Itu dari awal Sriani hanya mempresentasikan slide yang pertama. Kalau boleh dari slide pertama kau tunjukkan saja. Silakan slide pertamanya, ulang slide pertama, Nak. Ini sudah muncul, Ci, pengantar bagian pertama. Belum, sayang. Coba klik. Di sini sudah muncul ya? Iya, Ci. Oh ya. Terus slide. Oke, yuk. Langsung sambung aja. Laporan kegiatan mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, halaman judul. Yang kedua, halaman pengesahan. Yang ketiga, kata pengantar. Yang keempat, daftar isi. Yang kelima, daftar tabel. Yang keenam, daftar gambar. Yang ketujuh, daftar pustaka. Dan yang kedelapan, lampiran. Struktur teks genre mikro pada laporan kegiatan yang terdiri dari struktur teks, genre mikro yang diharapkan, dan fungsi retoris. Rangkuman.
Laporan hasil penelitian maupun hasil kegiatan berfungsi untuk melaporkan dan memberikan kepada pihak tertentu bahwa suatu penelitian ataupun kegiatan telah dilakukan dan memiliki hasil tertentu. Contoh laporan penelitian dengan judul Fenomena Judi Bola Online di Kalangan Mahasiswa. Bab 1 Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini berkembang dengan sangat pesat. Hampir di seluruh penjuru dunia, teknologi menjadi sebuah candu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Segala aspek kehidupan terpengaruh oleh adanya perkembangan teknologi tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan semakin berkembangnya teknologi akan mempermudah segala aktivitas kehidupan manusia. Keterbatasan jarak yang memisahkan antara satu individu dengan individu lain dapat dikesampingkan dengan semakin berkembangnya teknologi. Jika zaman dahulu dalam berkomunikasi hanya dapat menggunakan surat dan telepon, sekarang sudah dapat menggunakan video call maupun Skype yang memungkinkan dua individu untuk saling bertatap muka di depan layar handphone atau komputer untuk saling bertukar informasi sehingga kendala jarak yang jauh tidak begitu terasa. Pada dewasa ini, fenomena judi online marak terjadi di kalangan mahasiswa karena dipicu dengan kecintaan mahasiswa terhadap sepak bola. Hal lain yang memicu maraknya judi online di kalangan mahasiswa ini yaitu karena hasil yang diperoleh jauh sangat besar serta keefektifan dan sistem yang digunakan lebih mudah untuk melakukan judi tersebut. Dalam kaitannya dengan fenomena di atas, maka penulis mengangkat judul yaitu fenomena judi online di kalangan mahasiswa. Yang kedua, permasalahan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan antara lain. Yang pertama, tersedianya website judi bola online sebagai salah satu penyalahgunaan dan dampak yang ditimbulkan dari adanya website tersebut. Yang kedua, adanya mahasiswa yang terlibat dalam permainan judi online sebagai pengguna aktif akun judi bola online. Yang ketiga, perilaku menyimpang mahasiswa yang ditujukan dengan adanya mahasiswa yang ikut dalam permainan judi bola online. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui mekanisme judi bola online di kalangan mahasiswa. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya judi bola online yang dilakukan mahasiswa. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja yang menjadi dampak judi bola online yang terjadi di kalangan mahasiswa. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi serta dapat juga sebagai bahan referensi yang berkaitan dengan judi bola online di kalangan mahasiswa. Bab 2, landasan teori dan tinjauan pustaka. Yang pertama, landasan teori. Teknologi merupakan salah satu produk dari modernitas yang telah mengalami kemajuan begitu pesat. Pada penghujung abad ke-20 telah diketemukan beberapa karya di bidang teknologi di mana salah satunya adalah internet. Kehadiran internet memberi dampak yang luar biasa terhadap manusia. Pada awalnya teknologi internet merupakan sesuatu yang bersifat netral, yaitu bebas nilai, tidak dapat dilekati sifat baik ataupun jahat. Akan tetapi pada perkembangannya, internet membawa dampak positif maupun negatif. Negatifnya adalah membuka peluang munculnya pihak-pihak untuk menyalahgunakan internet. Kejahatan lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan internet, sering disebut dengan istilah cybercrime. Permainan judi bola online masuk ke dalam salah satu bentuk cybercrime karena pelakunya menguasai penggunaan internet dan perbuatannya sering melintasi batas negara. Selain itu, permainan judi bola online juga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku. Yang kedua, tinjauan pustaka. Pada dasarnya judi online sama dengan judi lain karena di dalamnya ada unsur kalah menang serta terdapat suatu nilai yang dipertaruhkan. Namun yang membedakan judi online dengan judi lain adalah tempat dan sarana yang digunakan. Judi online merupakan judi yang memanfaatkan jaringan internet, sehingga pelaku dalam berjudi dapat melakukan permainan ini di mana saja, kapan saja, asalkan terdapat jaringan internet, maka mereka dapat bermain judi online. Selain dengan menggunakan jaringan internet, permainan judi online juga memanfaatkan situs atau website judi yang telah disediakan oleh para penyedia
jasa perjudian online yang tersebar di dunia maya. Banyak terdapat situs judi yang menawarkan berbagai model permainan. Yang ketiga, bab metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu observasi, di mana peneliti mencatat hasil informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Observasi melibatkan dua komponen, yaitu si pelaku observasi atau observer dan objek yang diobservasi atau observe. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non-partisipan, di mana peneliti hanya mengamati secara langsung keadaan objek, tetapi peneliti tidak aktif dan ikut terlibat langsung. Yang kedua, data dan sumber data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara dan observasi untuk mencari dan mengumpulkan data yang kemudian akan diolah untuk mendeskripsikan tentang fenomena judi bola online di kalangan mahasiswa. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, di mana data tersebut diambil langsung oleh peneliti kepada sumber secara langsung melalui responden. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara secara semi-terstruktur. Maka sebelum melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan diajukan kepada informan. Namun, pada pelaksanaannya akan disesuaikan dengan keadaan responden. Yang keempat, teknik analisis data. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data dan penyimpulan data. Yang kelima, tahapan penelitian. Instrumen pada penelitian ini adalah peneliti sendiri atau human instrument. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif dapat dikatakan cukup rumit karena selain sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, menganalisis, penafsir data, peneliti juga sebagai pelapor hasil penelitiannya tersebut. Yang bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, hasil penelitian. Proses mahasiswa mengenal akan keberadaan judi bola online terjadi melalui sebuah interaksi sosial yang terjadi dengan sesama mahasiswa lain yang lebih dulu telah terlibat dalam permainan judi bola online, baik itu melalui teman satu kelas maupun melalui teman kos. Longgarnya kontrol yang dilakukan oleh orang tua menjadi salah satu faktor pendorong keterlibatan mahasiswa dalam permainan judi bola online. Solidaritas antar teman dan juga lingkungan mahasiswa membawa dampak yang besar, karena rata-rata dari mereka dan teman-temannya adalah para penjudi bola online. Selain judi bola online, ada juga mahasiswa yang berjudi poker. Yang kedua, pembahasan. Menurut hasil wawancara dengan informan, kebanyakan informan menyadari bahwa dengan keikutsertaannya dalam permainan judi bola online tersebut membuat mereka sering begadang sehingga mereka jadi sering bangun kesiangan dan akhirnya sering bolos kuliah pagi. Hal ini tentu akan merugikan mereka sendiri, merugikan masa depan mereka, dan mereka juga sudah melupakan kewajiban mereka sebagai seorang mahasiswa yang tugasnya kuliah dan belajar. Tetapi karena pengaruh dari judi bola tersebut membuat mereka lupa akan tugas utamanya. Dampak negatif lainnya yang timbulkan adalah kesehatan bagi para penjudi bola online. Permainan sepak bola, terutama pertandingan yang melibatkan tim-tim Eropa yang ditayangkan pada waktu malam hari, waktu Indonesia, sehingga mereka harus begadang semalaman, bahkan terkadang hingga menjelang pagi untuk dapat menyaksikan pertandingan tersebut. Demi untuk menjaga mata tetap terbuka dan untuk mengusir rasa kantuk yang melanda, biasanya mereka mengkonsumsi kopi dengan bertemankan sebuah rokok. Mereka tidak memikirkan dampak apa yang akan mereka rasakan. Yang terpenting bagi mereka adalah dapat menyaksikan pertandingan yang mereka pasangi taruhan hingga akhir meskipun harus tidak tidur semalaman. Yang kelima, penutup. Simpulan, permainan judi bola online yang dilakukan oleh para mahasiswa merupakan hasil dari sebuah interaksi sosial yang terjadi di antara mereka. Intensitas kebersamaan antar sesama mahasiswa yang sering bertemu membuat hubungan mereka terjalin dengan baik. Hal ini membuat proses interaksi yang terjadi di antara mereka dapat berjalan dengan baik karena satu sama lain saling memberikan respon
atau tanggapan terhadap apa yang mereka perbincangkan. Setelah mahasiswa mengetahui keberadaan permainan judi online melalui interaksi yang terjadi di antara mereka, kemudian dilanjutkan dengan proses belajar bagaimana cara bermain dalam permainan judi online. Yang kedua, saran. Sebagai seorang mahasiswa yang memiliki pengetahuan serta wawasan luas, sebaiknya dalam mengambil sebuah keputusan, lebih dipikirkan secara matang baik dan buruknya terlebih dahulu. Jangan asal-asalan mengikuti teman atau tergiur dengan hal yang bersifat sementara. Permainan judi itu merupakan tindakan yang menyimpang. Seharusnya sebagai seorang mahasiswa, khususnya mahasiswa pendidikan sosiologi, memberikan contoh yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, bukannya malah melakukan hal-hal yang menyimpang. Bagian akhir yaitu daftar pustaka. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Sriani.